Semenarik apapun Pokemon, tapi kalau ngelihat mereka yang penampilannya nggak sesuai tipenya pasti agak janggal gitu. Kali ini tema tersebutlah yang ingin aku bawakan. Sebenarnya beberapa video pernah menyinggung hal yang sama, tapi ada beberapa yang dapat dikatakan dalam kondisi yang sama yang belum disebutkan sebelumnya. Sebenarnya nggak masalah sama sekali sih. Justru di sini pengembang game ingin menunjukkan jika Pokemon yang mendapatkan inspirasi dari suatu makhluk hidup dapat dikembangkan menjadi tipe lain, karena itulah imajinasi. Namun kita juga dapat memahami mengapa mereka terlihat janggal dari tipenya, karena beberapa Pokemon memang terasa dipaksa untuk mendapatkannya. Ya udah, kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Dodrio. Kebanyakan Pokemon tipe flying ya tentu saja didasarkan pada burung atau hewan unggas lainnya, dan sebagian diambil dari beberapa hal yang berkaitan dengan angin atau terbang. Karena mereka tipe flying, maka jelas saja mereka bisa terbang lah. Dan faktanya, tidak semua Pokemon yang melayang dapat memiliki tipe tersebut, atau bahkan ada beberapa Pokemon tipe flying yang malah tidak memiliki fitur seperti sayap. Contoh besar adalah Doduo dan evolusinya Dodrio. Sepanjang tahun, Pokemon ini memang masih menyimpan pertanyaan dari mana ia mendapatkan tipe flying jika tak memiliki sayap. Dia memang unggas, tapi tidak bisa terbang. Jika diberikan sekedar tipe normal, hal ini pun sangat wajar sebenarnya. Jadi, adakah yang tahu alasannya kenapa dia tipe flying? Marill. Beberapa hewan yang tidak familiar dengan habitatnya biasanya akan dicoba-coba oleh pengembang game untuk mendapatkan tipe yang berlawanan. Antara aku yang kudet atau memang aku nggak tahu kalau ada hewan tikus yang mampu hidup di dalam air. Marill ini menjadi pemandangan yang langka saat tikus dapat menikmati hidupnya di dalam air tanpa mengalami kesusahan. Dengan begitu, mereka menjadi sangat damai dan unik sebagai tipe water. Padahal tak mungkin beberapa tikus dapat menyelam lama di dalam air. Awal-awal sebenarnya Marill sangat aneh. Tapi saat diberikan tipe Fairy, sekarang masih lumayan dimaklumi sih, dan masih masuk akal juga. Karena dia ternyata tikus dongeng, bukan tikus beneran. Sudowoodo. Ada beberapa hewan yang berkamuflase untuk menyelamatkan diri dari predator. Konsep yang dilakukan pada Sudowoodo sebenarnya sama dengan hal tersebut, di mana Pokemon ini memanfaatkan tampilannya sebagai pengecoh bagi beberapa orang. Apalagi kalau mereka tidak mengenal Sudowoodo sebelumnya, pasti akan dikira tipe grass, karena memang penampilannya mirip seperti pohon, tapi ia sebenarnya bertipe rock. Tampilannya ini sangat berguna apabila predatornya bertipe ground atau water, karena grass punya resistance terhadap tipe tersebut. Sedangkan jika serangga dan terbang menyerangnya, mereka akan patah capit dan paruh karena keras. Makanya dia adalah Pokemon imitasi alias palsu, jadinya serba salah. Tapi tetap saja tipenya kelihatan lebih grass ketimbang rock. Exeggutor. Alolan Exeggutor selalu mendapatkan pertanyaan dari mana asal tipe naganya. Singkatnya sih dari pohon palemnya yang memiliki sebutan naganya. Tapi tetap janggal nggak sih memahami bentuknya yang dominan seperti pohon kelapa di pantai. Apalagi bentuknya nggak ada naga-naganya sama sekali. Sebenarnya bukan saja varian regionalnya yang membingungkan. Exeggutor Kanto pun sedari awal juga agak aneh punya tipe Psychic. Pada dasarnya ia adalah Pokemon pohon kelapa, dan aku pun nggak tahu apakah pohon kelapa itu punya kekuatan magis atau enggak. Tapi biar begitu pun, Exeggutor sangat menerima banyak cinta dari para penggemar bahkan sejak awal ia muncul. Trapinch. Undur-undur yang mainnya di dalam pasir yang tentu saja sangat mirip dengan Trapinch. Hewan tersebut sejenis serangga juga ya, sangat kecil dan mirip kutu gitu. Jika undur-undur adalah serangga, maka Pokemon yang didasarkan padanya ini adalah serangga. Trapinch si Pokemon yang memiliki kombinasi tipe bug dan juga ground. Menurut kalian nyambung nggak? Nyambung lah, kan memang seperti itulah adanya. Tapi kenyataannya Trapinch hanyalah Pokemon pure tipe ground, selalu berada di tempat yang gersang dan menjadi predator di sana. Rotom. Rotom adalah Pokemon yang serbaguna di dunia Pokemon. Kayaknya sangat menguntungkan memang ketika ia muncul di sekitar orang-orang di sana. Ia bisa merasuki beberapa benda untuk mengubahnya menjadi hidup dan bekerja sesuai fungsi produknya. Nantinya tipe Rotom yang elektrik bakalan digabungkan dengan fungsi bendanya. Tapi aku kurang suka bagaimana keadaan Rotom yang mendapatkan tipe Grass. Dulu sempat jadi kombinasi tipe yang langka.
dan sebenarnya sangat sesuai dengan fungsi Rotom yang ia masuki. Tapi hanya sekedar pemotong rumput kayaknya biasa aja kan? Malah kesannya rumput mau Rotom ini cuma timbul dari auranya aja. Ya lagi pula dia terinspirasi dari benda mati, jadi ya siapa peduli. Grimmsnarl. Pada awalnya, saat tipe Fairy baru diperkenalkan, pengembang game memperkenalkan dan menekankan jika ini loh tipe Fairy, tipe yang cantik, manis, lembut, dan lucu-lucu. Mereka berwarna merah muda, cerah, dan gembira. Intinya mereka adalah peri seperti makhluk dongeng yang selalu digambarkan ceria. Dan sejak saat itulah penggemar pun terdoktrin untuk memahami konsepnya. Tapi seiring berjalannya waktu dan pengenalan generasi baru, konsep tipe Fairy yang harus lembut tersebut mulai dihilangkan. Kemunculan terbesar jelas ketika Grimmsnarl dan keluarganya datang dengan kegelapan. Dengan demikian, kini tipe Fairy tidak selalu terlihat ramah. Flamigo. Suatu kehormatan sih bisa ngelihat Flamigo bisa jadi Pokemon. Secara kan jadinya Pokemon terlihat lebih bervariasi dan unik juga. Ya meskipun memang awal kemunculan Flamigo, ia sempat jadi bahan perbincangan karena dari nama dan tampilannya dianggap kurang kreatif. Tapi tipe fightingnya sebenarnya tidak tergambar dalam desainnya. Pokemon ini memiliki kombinasi tipe flying dan fighting. Mereka memanfaatkan sinkronisasi sempurna mereka untuk bertarung di alam liar. Namun jika berbicara keanehan, maka Flamigo aneh karena tubuhnya saja hanyalah flamingo dengan kaki kurus. Galarian Zapdos. Konteksnya sebenarnya sama seperti Dodrio, tapi di sini Galarian Zapdos memiliki kombinasi tipe fighting flying. Nah, sadarkan dari mana keanehannya? Galarian Zapdos selalu digambarkan punya kaki yang kuat dan berlari dengan cepat melewati beberapa gunung. Masuk akal saat ia bisa mendapatkan kekuatan petarung berkat kekuatan fisiknya yang besar. Namun, sekali lagi bahwa sayap Zapdos tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk terbang, bahkan tidak berfungsi untuk terbang sebenarnya. Ia juga sangat dekat dengan burung onta, salah satu burung pelari cepat tapi bukan burung penerbang handal. Dan pastikan untuk memahaminya sebagai Pokemon petarung dan anggap unggasnya sebagai flying. Chiyu. Dan terakhir adalah Chiyu. Pokemon ini bisa dilihat dari sisi berbeda untuk memahami tipenya. Dia adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Dark dan Fire, dan menggunakan kolam lava sebagai tempat tinggalnya. Memungkinkan ia tampak seperti ikan mas koki yang bertubuh api. Justru ini kreatif dan unik parah sih menurutku. Sehingga gambaran ikan berenang di air yang tenang dan sejuk dipatahkan oleh Chiyu yang mendapatkan hal spesial seperti ini. Namun memang ya kan aneh jika memikirkan Pokemon yang benar-benar bertubuh ikan ini mendapatkan tipe Fire. Mau inspirasinya dari mitologi, bagi siapapun akan menganggapnya aneh. Kalau aku, kayaknya seru sih melihara ikan mas koki tipe api. Dan itulah beberapa Pokemon yang terlihat aneh karena tipenya. Tergantung pemahaman, kita pastinya terima-terima aja selagi ngerti kalau ini monster. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!